Ya, oke. Baik yang di Zoom maupun yang di kelas, semua saja sehat-sehat semua kan? Ya, alhamdulillah. Baik, materi sebetulnya sudah Abi upload di YouTube, di video di YouTube di channel Abi, sehingga baik yang online maupun yang offline bisa menikmatinya semau kalian, senyaman kalian, sepuas-puas kalian. Gitu. Ya, kemudian harapannya tidak ada kendala dalam materi. Hanya kemudian ketika materi itu masih mentah, tentu butuh diolah. Di situ ada diskusi, di situ ada tanya jawab. Yang ini tentu terkait dengan kesungguhan masing-masing yang tentu berbeda-beda. Begitu. Kondisinya berbeda-beda. Yang di Zoom otomatis tidak bisa menikmati penjelasan sebagaimana yang offline. Yang offline pun yang duduk di depan tentu berbeda dengan yang duduk di belakang. Yang baru datang dengan yang datang sejak awal tentu berbeda. Apalagi yang kondisinya fit, sudah sarapan, sudah mandi, sudah gitu, tentu berbeda dengan yang masih belum mandi misalnya. Apalagi di kelas tidur, insya Allah enggak ya. Jujur Abi dari subuh tadi, ini masih style dirosah masih. Enggak apa-apa ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke penjelasan yang lebih menukik lagi? Baik yang di Zoom maupun yang di kelas. Materi kita tentang nuzulul Quran. Jadi kita pertemuan ke-9, mohon maaf aku lupa sadar ya. Jadi pertemuan ke-9 itu kita membahas bisa membaca dan di Zoom semoga bisa ya. Di sini ada yang di Zoom ya? Ada yang double division, ada yang offline sekaligus online ya. Harusnya ada, sebaiknya ada, agar bisa mengevaluasi. Ya kan nggak di Zoom ini. Kalau nggak kelihatan ya alhamdulillah. Kalau kelihatan apalagi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, nuzulul Quran. Pertemuan ke-9 setelah UTS kita full membahas nuzulul Quran. Yang sekarang nuzulul Quran itu bertahap. Yang kita bahas, kemudian setelah ini kita bahas bertahap itu bukan tadarus. Bertahap bukan tadarus. Bertahap tapi bukan tadarus. Itu pertemuan ke-10. Terus pertemuan ke-11-nya kita akan bahas Maki dan Madani. Pertemuan ke-9, 10, 11, 12 Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul ini terkait juga dengan nuzul Quran. Paling tidak sama-sama ada kata nuzul Quran, Asbabun Nuzul. Paling tidak ini Asbabun Nuzul. Ini pertemuan berapa? 12. Terus pertemuan ke-13 tentang pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang perlunya Al-Quran. Pelajaran dari nuzul Quran ini. Jadi kalau dalam bahasa kitab itu nuzul Quran tidak metode dakwah Al-Quran. Dan pelajaran yang bisa kita ambil. Nomor 14 kita pada efek kita sebagai pengemban Al-Quran itu pengembang baru. Pengemban Al-Quran itu pengembang baru. Sehingga belajar Al-Quran itu tidak boleh untuk sendiri. Jangan. Kenapa? Karena hukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ta'allama wa 'allama. Ada kata ta'allama wa 'allama. Ini menjadi satu kesatuan. Ada wawu atau di situ. Jangan dipisah ta'allama dengan wa'allama. Tema kita pasca UTS sampai pertemuan terakhir UTS ini sudah selesai. Jadi kita punya sedikit untuk membaca doa.
laki-laki prosesnya itu lumayan atau tidak benar. Pernah suatu saat kami punya sudah itu sudah cuma apa Bismillah itu aku mau punya ternyata mau tidur. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kita diskusi ya, kita usahakan betul interaktif. Selama ini teman-teman memahami Al-Quran turun bertahap 2 kali, apakah begitu? Jadi selama ini yang dalam pemahaman teman-teman seperti apa? Ini Abi ingin tahu. Biasanya para ustadz, para kiai, para ulama, para mubalik menjelaskan Al-Quran turun 2 kali. Ini Allah ya misalnya ya, kan nggak mungkin Allah seperti ini nggak mungkin. Karena bisa dihapus. Maksudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala harus punya turun seketika kali dunia ini, ya. Terus kemudian turun bertahap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini seakan-akan begitu kan? Ya. Lalu 2 tahapan. Tahap pertama seketika dari Allah berlauhul mahfuz kepada langit dunia, mampir dulu Al-Quran istirahat langit dunia. Begitu sampai langit dunia ke Rasulullah Muhammad SAW bertahap melalui malaikat alaihissalam. Apakah ini salah? Tidak. Itu tidak. Tapi itu merupakan statement atau penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada sahabat yang menafsirkan itu, jadi tidak sampai hadis, bukan kata Rasulullah, tapi sahabat yang memang diberi pemahaman lebih oleh Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala atas doa Rasulullah SAW. Tidak salah. Memang ada pemahaman. Tetapi apakah ini kuat? Ternyata kalau kita lihat di dalil Al-Quran yang turun secara 3 kali, metode Quran turun itu 3 kali. Yang pertama, siapapun dia yang kemudian bercakap-cakap dengan Allah itu pasti wahyu dan dia pasti nabi. Wa kallama Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa langsung taklima. Itu artinya apa? Dia wahyu. Dan Rasulullah mengalami seperti itu ketika Isra Mi'raj. Masih ingat cerita Isra Mi'raj? Rasulullah langsung naik ke Sidratul Muntaha. Dari Mekah, dari Madinah kan? Mekah masih Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Mekah itu di selatan, ini Madinah, ini Syam. Kalau gambarnya kan begitu kan? Ini Mesir di sini, terusan Suez, dan begini gambarnya kan? Ini Syam, Baitul Maqdis, ini laut, ya. Ini Mesir, dan kemudian ini peta Mesir dan peta Saudi Arabia, peta Jazirah Arab itu begitu. Nyambung ya, oleh ya. Halo? Ojo kelihatan, Habib? Kalau nggak kelihatan, duduk di depan nggak apa-apa. Ngobrol, nonton. Seperti dari Mekah langsung ke Baitul Maqdis, Isra Mi'rajnya Rasulullah, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Dalam 1 malam peristiwa Isra Mi'raj, ketika turun dari Mi'raj itu sampai ke rumah, semua orang pada mendustakannya kecuali satu, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itulah latar belakang asbabul nuzul atau sebab kenapa Abu Bakar itu digelari As-Siddiq, karena dia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang pertama. Selain itu sebenarnya Abu Bakar setiap apa yang diceritakan oleh Rasulullah pasti membenarkannya. Itu peristiwa di mana Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhul Mahfuz, di Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat 50 kali, terus kemudian 45 ditawarkan, gitu ya. Artinya apa? Rasulullah menerima wahyu langsung. Pertama ini langsung. Yang kedua kemudian dibalik tirai. Dibalik tirai itu seperti misalnya mimpi. Ini terhijab. Terus kemudian Rasul seakan-akan mendengar gemerincing yang sangat berat. Itu yang kondisi
Rasulullah menerima wahyu yang paling berat itu ya seperti pingsan. Tiba-tiba bangun sadar, ternyata wahyu datang kepada Rasulullah SAW. Maksudnya Rasul menerima wahyu, bukan wahyu datang betul-betul, bukan wahyu pintar. Oke, kemudian yang ketiga melalui malaikat Jibril. Dan ini secara umum memang melalui malaikat Jibril. Itu kondisi Rasulullah menerima wahyu itu begitu. Jadi semua ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW secara bertahap. Sehingga kemudian yang qat'i, yang kuat, yang itu bisa kita indra. Allah menurunkan wahyu itu bertahap, tidak dengan dua cara. Itu yang pertama. Masuk? Bisa dipahami? Bisa diskusi? Ada pertanyaan? Halo? Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita lanjut. Yang kedua, masih ingat definisi Al-Quran? Al-Quran huwa terus ujizu. Rasulullah SAW kita abadi di wilayah. Jadi definisi ini harus sampai yakin betul karena ini bagian dari iman pada Al-Quran. Ya kalau pertemuan beberapa ambil definisi dari internet, nggak apa-apa silakan. Pasti beda kan ketika aku menjelaskan ini kok aku ambil dari internet. Kalau aku ambil dari internet, diskusikan dulu dengan bisa gitu. Sehingga tidak salah, tetapi akan menjadi kuat. Akan menjadi kuat. Percuma kita belajar Al-Quran kalau kemudian hilang. Iya kan? Kenapa? Karena tidak kuat masuk dengan seperti itu belajar Al-Quran terus kemudian hilang, atau bahkan belajar Al-Quran untuk menghantam Al-Quran. Kasus mental, kasus pertemuan pertemuan itu. Bagaimana kemudian dia Al-Quran itu baca Al-Quran sih profesional, tapi mengatakan Al-Quran produk budaya. Itu kan. Oke. Kita bukan yang seperti itu. Tapi ketika kita menghadapi seperti itu, siap untuk bahasanya. Oke, silahkan baca kalian. Al-Quran dalam mujizat menazalkan Rasulullah ini jelas. Yang tadi, yang kita jelaskan tadi. Definisi yang pertama, kedua ini yang kita jelaskan tadi, yang bertahap. Ada? Oke ya. Yang definisi ini apa ini bacanya? Can you read this text? Maksudnya kita sekarang ini. Jadi Allah pada Rasulullah Muhammad SAW kita kan tidak mungkin melalui Jibril, kita bukan wali, tapi melalui guru-guru kita. Makanya bersama, ya kan? Belajar Al-Quran kalau nggak bersama bahaya. Yang ngajari siapa? Kalau belajar Al-Quran tanpa guru, berarti gurunya naudzubillah min dzalik. Gurunya setan. Nah, di sini apakah mau digambar begini atau digambar begini? Ya misalnya begini, ya Allah, ini hanya untuk memudahkan penjelasan. Begini misalnya, silahkan.
Kalau di gambar begini, ini juga bertahap juga kan? Secara lambat pasti begini. Tapi secara makna, ini ada hubungan dengan kita. Lafaz dan makna bahkan. Yang kemudian disebut ilham. Yang kemudian disebut hidayah taufik. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin ini hilang begitu saja kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti. Yang menjaga Al-Quran itu ini. Yang disebut ini itu siapa? Imam Alam. Ini ngerti maksud kan? Karena ini kalau Allah sampai sekarang, sampai hari kiamat. Nah, gimana bila rahmatullahi alaih? Sehingga kemudian dalam pembahasan kedua ini, ya, yang satu yang bertahap tadi kan, dalam pembahasan kedua ini kita buktikan. Ini Al-Quran. Kan bawa Musa kan? Ingat setiap kuliah ulumul Quran bawa Musa. Setiap kuliah ulumul Quran bawa Quran. Kenapa? Karena kita belajar Al-Quran. Lebih baik bawa Al-Quran, tidak membawa buku tulis, daripada bawa buku tulis tidak bawa Al-Quran. Al-Quran di HP satu, oke lah silakan. Nah, yang pertama kita belajar sesuatu yang tidak tertunda. Sifatnya sejarah. Ya, itu tidak salah. Tetapi kalau kita belajar sejarah saja, maka itu akan bisa hilang di telan waktu. Kenapa? Sejarah kita sendiri juga lupa. Apalagi sejarah Rasulullah SAW, apalagi sejarah yang berbelang. Contoh sejarah kita sendiri lupa misalnya Anton ya, sebagai Anton lahirnya malam apa siang? Oh sore. Lahir di rumah sakit apa di dukun bayi? Misalnya begitu ya. Itu sampel ya. Dia akan jawab. Sejarah kita sendiri kadang seperti itu. Ya kan? Sehingga kemudian agar kita tidak terjebak oleh model berpikir ya disebut kiasus syahid al-ghori. Jadi kita merawal menghayal masa lalu. Ya, orang bilang macam-macam kan, seakan-akan masa lalu itu hadir lagi kembali situ. Bisa aja logika itu kita terima, bisa juga kita kaji, kita analisis. Tetapi maksud kita iman Kristen, itu Kristen. Jadi bisa begini. Teman-teman pernah mendengar sejarah manusia dari monyet dari kelak? Pernah ya? Teorinya siapa? Benar nggak seperti itu? Kenapa tidak? Membantahnya bagaimana? Karena itu secara tersembunyi juga kita adopsi. Kita mencontoh Rasulullah. Kita mencontoh sesuatu yang masa lalu. Iya nggak? Sejarah manusia kan masa lalu. Ya. Maka kalau kita tidak bisa menjawab dengan metode yang tepat, itu kita bisa jadi terjebak oleh gaya berpikir. Itu gaya berpikir sosialis, itu gaya berpikir komunis. Yang sosialis kalau mengkiaskan sesuatu yang tampak kepada yang tidak tampak, menghayal namanya. Sosialis ini menganggap berpikir itu seperti bercermin. Maka yang penting tahu definisi akal. Maksudnya akal itu apa? Dapat unsur 1, 2, 5, 4. Yang belum sebelah itu dia budayakan diskusi dengan teman-temannya. Karena nggak mungkin habis satu-satu untuk berpikir tentang apa. Nggak mungkin ya. Apalagi yang di Zoom. Maka mereka jadi harus mengetahui berpikir itu ada 4 unsur. Kalau kita mengatakan nenek moyang kita dari Islam, logis ya. Tapi fakta itu diterima oleh perguruan tinggi hampir seluruh dunia. Bangsa pertama dari Alfam katanya 2, punya katanya 2.
sama Akom. Saudaranya Akom ketawanya paling keras. Saudaranya Akom nggak apa-apa, tapi kalau saudaranya pun ya, seperti itu. Kita mencontoh Rasulullah. Itu logikanya kan sama. Mencontoh masa lalu. Jadi kemudian harus hati-hati. Ya syahid dalam goib atau ya goib dalam syahid. Kalau ya syahid dalam goib, kita menerima wahyu. Itu keceplosan. Kita menerima wahyu. Kalau yang menerima wahyu itu kita membaca Al-Quran kemudian terinspirasi sampai kemudian membatalkan ini. Coba ingkar sunnah, naudzubillah, sesat. Ingkar sunnah tahu? Sebuah kelompok orang yang cuma menghadiri Al-Quran, tapi nggak percaya Al-Quran itu dijual Rasulullah, karena langsung. Seperti itu bahaya, sesat. Dan itu bahaya. Contoh pengalaman yang kami rasakan ketika membaca Al-Quran, pernah kan kasus poligami kan? Kami ceritakan dulu. Pantiku makobar dari sapi, masna, al-masa, al-ubah. Memahami secara langsung bahwa kita itu memang harusnya poligami 2, 3, 4. Apa salah? Kan memang begitu kata ayatnya. Kalau ini tidak kita tasbihkan, kalau ini tidak kita mintakan pembenaran kepada guru, ya, kepada guru, sampai kepada Rasulullah atau kepada sanad kita, maka itu bisa sesat. Salah metodologis, secara usul fikih bahaya biasa. Ya, sekarang aku lagi mencermati di Facebook ya, tapi aku tidak jadi saya namanya Abu Konstantin ya, dia ilmu sunnahi, otak-atik makro, tahu. Jadi ya namanya kalau orang Jawa ada otak ya, otak apa? Memang otak makro tahu nggak otaknya? Nanti kalau teman-teman tanya kita orang Jogja atau orang Jogja yang lain siapa? Ada sasarnya? Bisa ada. Otak makro tahu ya? Jadi otak hati itu makro itu pas ya. Memahaminya seakan-akan seperti itu. Otak hati makro itu. Jadi kebetulan, benernya itu benar kebetulan. Bukan benar karena secara metodologis benar. Wah, itu kan bahaya sekali. Itu bahaya, sangat-sangat berbahaya. Dan itu kalau kita jalani, wah, nikmat sekali. Padahal itu teks, itu palsu. Jadi palsu. Saya lagi bilang sama Tuhan itu, dia kemudian pengalaman Nabi yang diceritakan Ustaz itu, bulan lebih, kaji, ternyata ada ulama lain yang mengatakan begitu dalam kitab. Sehingga statusnya sama. Teman-teman kalau pas BHS akan mengalami rasa kayak itu, segera statusnya. Ya, didiskusikan ke minimal kami siap bisa membantu. Atau kepada guru-guru teman-teman, ya, diskusikan sampai kemudian keyakinan itu bukan keyakinan dia, tapi keyakinan yang kita oleh keimanan tadi oleh guru-guru kita sama. Kenapa? Karena sampai kita mencontoh Rasulullah itu kalau tidak ada metodologinya itu bahaya. Kalau tidak ada usul fikih, para ulama-ulama ini yang mencontohkan kepada kita itu bisa bahaya. Rasul itu manusia juga. Manusia sama dengan kita ya. Kita mencontoh Rasulullah, Rasul mencontoh kita. Kita mencontoh Rasulullah. Berarti sama kan logikanya logika menanjak, logika yang memang seperti itu. Padahal kalau kita lihat Rasul berjalan kan pakai kaki kan? Apakah kalau masuk astagfirullah berniat menghina Rasul? Kalau Rasul berjalan kemudian jalannya keluar, kan enggak? Ini sama-sama berjalan seperti kita berjalan. Atau jalannya? Enggak.
Yoga duduk. Rasulullah juga duduk. Duduknya Rasulullah seperti apa? Duduk apa? Iya. Rasulullah melihat. Kita melihat Rasulullah seperti kita apa seperti yang lain? Kan seperti kita juga. Iya, guys. Rasulullah makan, namanya makan. Ya, dari tangan, mulai, ibunya masuk perut, sebagai ditutup, serius tapi santai. Nah, dalam proses seperti itu kan seakan-akan benar-benar Rasulullah seperti kita. Sebagai manusia, Rasulullah juga mengalami rasa cinta. Rasulullah juga mengalami ngantuk dan lain sebagainya. Selisih kemanusiaannya sama. Tapi bedanya Rasulullah menerima wahyu, kita tidak. Karena Rasulullah biasa jadi nabi. Nah, disitulah kemudian tantangan kita sekarang ini adalah tadi bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita ini dalam konteks muta'abbad bi tilawatan, pembacanya pasti dia berbahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Ada nggak Al-Quran yang bukan bahasa Arab? Bukan Al-Quran, tapi terjemah. Sehingga kemudian kita harus tahu kode-kode di dalam Al-Quran itu terpengaruh oleh budaya atau tidak. Kajiannya kajian, nah ini yang ketiga, kajiannya kajian internal apa kajian eksternal? Kajian eksternal itu misalnya gimana? Al-Quran kan turun di Mekah, di Madinah, tidak turun di Bangun Jiwu, tidak turun di Hampara, ya kan? Itu kajian eksternal. Sosiologi masyarakat Mekah, Madinah itu berbeda. Masyarakat Mekah nanti di Madinah itu masyarakat pedagang. Masyarakat Madinah itu masyarakat petani. Makanya kemudian di Mekah itu terkenal dengan penggunaan dinar, sementara di Madinah penggunaan dirham. Kenapa? Karena dinar dirham timbangan tahu. Kalau di Mekah di Madinah itu ukuran takaran itu misalnya semangkok, semut satu mut gitu. Kan pakai takaran beras ya, ditakar gitu. Itu karena pertanian. Tapi kalau di Mekah para perdagangan itu timbangan. Wailul lil mutaffifin itu timbangan. Itu di Mekah. Sosiologi masyarakat Mekah itu sosiologi pedagang, niaga, bisnis. Tapi sosiologi masyarakat Madinah, petani, produksi, bukan pedagang. Itu mempengaruhi juga. Makanya ayat-ayat yang di Mekah Madinah itu ayat-ayat akidah, ayat-ayat seakan-akan lo jual gue di seakan-akan begitu. Kalau di Madinah ayat-ayatnya ayat-ayat hukum. Itu dulu. Kalau sekarang logika eksternalnya ketika kita ngaji, guru kita siapa, misalnya ini, terus kemudian di mana kita ngajinya, menghafal pada waktu malam dengan menghafal waktu siang, beda enggak? Kan begitu. Logika eksternal itu logika yang mempengaruhi kita secara eksternal. Itu logika eksternal. Logika internal adalah logika ketika kita belajar bahasa Arab, kaidah-kaidahnya. Dibaca u apa i, ya, dibaca tanwin, ikhfa, guna dan lain sebagainya, itu logika internal. Nah, mana yang didulukan? Silakan eksternal dulu apa internal dulu? Silakan. Jadi kalau ada ini sebenarnya bicara logika eksternal. Logika internalnya adalah ketika kita mengkaji secara mendalam. Jadi ibarat berenang, ya, berenang. Kalian tahu kolam? Logika eksternal itu berenang. Merenangi aturan itu, menghafal itu logika eksternal. Menghafal. Kalau murojaah itu sebenarnya logika mendalam, menyelami. Kalau berenang horizontal sifatnya. Halo. Kalau menyelam vertikal. Tahu nggak maksudnya? Orang semakin dalam ilmunya,
semakin jelas apa enggak? Kalau laut semakin dalam kan semakin gelap kan? Itu juga begitu. Makanya kemudian ahli fikih dengan ahli sastra itu berbeda. Ahli sastra itu permukaan-permukaan saja. Politisi itu permukaan-permukaan saja. Maka ahli fikih kalau berdialog dengan itu. Yang kemudian yang paling penting sebenarnya bukan kedalaman atau kedangkalan itu, tapi yang penting adalah bagaimana kemudian interaksi dalam dan luas tadi itu ada unsur beningnya, jernih. Mungkin itu jernih. Orang mengaji Al-Quran sampai mungkin itu jernih. Dia ada sentuhan dari dalam kaidah-kaidah bahasa Arabnya, kaidah-kaidah tajwid, kaidah hak bacaannya memahami. Sama kemudian dia ngerti sedang ada di mana, komunikasi dengan siapa, belajar. Makanya kemudian jernih. Sebagaimana kisah Robi'ah Adawiyah dengan Hasan Basri. Pernah dengar teman-teman? Jadi Hasan Basri itu jatuh cinta kepada Robi'ah Adawiyah. Dua-duanya adalah waliullah, dua-duanya adalah kekasih Allah. Robi'ah Adawiyah itu cantik, Hasan Basri itu tampan. Tapi dua-duanya nggak menikah. Bukan berarti tidak mau menikah, tapi memang kodaruahnya begitu. Suatu saat Hasan Basri itu menghibah Robi'ah Adawiyah. Would you make with me this? Tapi bahasanya bukan begitu. Tapi lupa, bahasanya itu bahasa Al-Quran. Jadi Hasan Basri ngomong pada Robi'ah Adawiyah itu dengan lafaz Al-Quran. Apakah hadis ini bukan? Ayat-ayat nikah, bang cuma pembalasan minta saya masak. Tapi lupa, ceritanya itu mereka komunikasi tentang kibah, ta'aruf. Pengen melihat dia bahasa Al-Quran. Dijawab sama Robi'ah Adawiyah. Wa'ilun lil mutaffifin. Astagfirullah. Jadi mereka komunikasi dengan bahasa Al-Quran gitu. Tapi karena mereka itu ulama, mereka itu bukan makrifat, mereka waliullah. Di balik lafaz-lafaz yang mereka ucapkan dalam percakapan itu mereka paham maksudnya ini. Daripada kita menikah di dunia ini masuk kok untuk nikahan jadi kalau orang menikahkan kita masih siapa? Itu subhanallah. Komunikasi mereka dengan bahasa aku. Kalau bisa seperti itu, kan luar biasa. Bisa nggak teman-teman? Kalau katakan hadis Musa, dijawab, Inna Rabbu Bimadi Muqaddas itu kalau itu kan sepihak, nanti saya dari aturan. Kalau katakan hadis Musa, jadi indahnya aturan itu sampai bahkan pada tahap tertentu, level tertentu bisa dijadikan bahasa komunikasi antar makhluk. Makanya kemudian itu jadi ilahi pada itu. Nah setiap antum ini yang keempat, setiap antum harus menemukan bagaimana pola yang tepat belajar itu, belajar Al-Quran. Apakah mendalam, apakah beriman, apakah mineral. Yang penting lahirkan, hadirkan jenisnya itu. Tapi yang mungkin mencontohkan seperti abis itu, mungkin karena kita faktanya berbeda. Meski kemudian perbedaan itu hanya dengan permukaan. Kenapa? Karena di balik permukaan itu kita sama-sama mampu. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara kita, itu hanya kemudian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang cara belajarnya dengan jam 3 malam itu kenapa? Manusia ada yang seperti itu, nggak tahu itu belum tahu. Pernah dulu jam 11, jam 12 sampai jam 1 jadi bisa berhasil otak kita ini. Caranya masing-masing. Ada juga yang
yang sholat terus macam-macam. Silakan temukan gaya kalian masing-masing. Ya, itu kuliah kita pada hari ini. Materi sudah disampaikan di video, pendalamannya seperti apa yang Abi sampaikan. Silahkan mungkin ada diskusi, ada tanya jawab. Mohon maaf ini yang di Zoom ya, tapi ini direkam, nanti bisa dilihat rekamannya. Tidak muskilah, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau Abi tanya ke kalian, bagaimana Al-Quran bisa sampai kepada kalian? Caranya bagaimana? Jawaban kalian bagaimana? Halo? Ngaji, sholat, makan, minum, BHS. Oh iya, BHS-nya kenapa menurun ya? Beberapa hari ini turun. Harusnya digas lagi BHS. Terutama teman-teman, bukan terutama semuanya ya, semuanya harus kemudian ngegasnya itu sekenceng-kencengnya gitu. Kalau Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW dengan cara bertahap, ya kan? Ayat demi ayat, terus kemudian ada ayat riba yang bertahap. Ya, pekan depan insya Allah kita akan bahas. Tidak semua ayat itu langsung hukum riba misalnya, tidak langsung seketika riba. Wahalalul bai'a harrama riba, ada tahapan-tahapan. Begitu juga larangan homer, larangan minum homer itu tidak seketika langsung haram itu, tidak ada tahapan. Sholat juga gitu, sholat yang sekarang jadi 5 waktu sehari semalam, bahkan ada sholat Jumat, ada sholat rawatib. Sebelumnya hanya 2 kali, pagi dan sore. Sebelumnya itu. Jadi bertahap itu begitu. Tapi sekarang ini kan semua syariat sudah turun ya. Tidak ada syariat baru. Semua syariat sudah turun. Hukum juga sudah sempurna. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kan gitu. Al-Quran sudah 30 juz sudah sampai kepada kita. Dalam arti tidak akan turun lagi Al-Quran juz ke-31. Meski kemudian faktanya yang kita hafal baru berapa halaman. Itu. Meski kemudian yang kita hafal itu yang mungkin betul-betul mungkin ke kita berapa, kan gitu. Meski kemudian yang mungkin yang kemudian menyentuh kita, kan gitu. Terus dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan itu sampai kemudian kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian imani billah rahmatullahi alaikum, tidak bisa kemudian kita melogikakan Al-Quran yang sudah turun 30 juz itu dengan seperti Rasulullah dulu. Ya, meski kemudian kita memang harus satu poin yang kita tidak boleh meninggalkan Rasulullah. Harus mencontoh Rasulullah. Tapi tidak semua perkara kita contoh. Boleh nggak kita mencontoh Rasulullah menikah lebih dari 4? Boleh. Haram bahkan. Menikah satu kelas kita. Ada kan guyonan di internet itu pernah guyonan ya, tanya jawab satu teman gitu. Saya nikah dengan teman satu kelas. Enggak maksud teman satu kelas dinikahi. Nah, ternyata maksudnya satu kelas itu satu angkatan berdua banyak. Misalnya kalau Abi sama Umi itu satu angkatan. Maksudnya itu satu gitu. Sama-sama tahun 2002. Tapi beda, ya jelas beda lah, laki-laki dengan perempuan pasti beda.
Stop. Jadi begitu. Astagfirullahaladzim. Ya, sampai di mana tadi? Nikah. Ya kemudian dengan menanyakan sudah betul enggak Al-Quran yang ada dalam kita, yang kemudian cara masuknya kepada kita. Itu. Baik, berarti kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini kuliah kita. Tetap dengan tugas, nanti di Google Classroom Nabi sampaikan tugasnya, teman-teman kerjakan. Yang kemarin belum mengerjakan tugas, kerjakan. Ya, jangan lupa. Agar kemudian tercover sampai di mana perjalanan kuliah kita ini bisa terekam, terlacak gitu. Oke ya, benar ya, nggak ada pertanyaan ya. Tapi buat Ikhwan, ya di Zoom ada pertanyaan? Ada Habib. Oh Habibullah dia nih, Habib di Zoom ya. Habib di sini kah, Habib? Iya nggak apa-apa. Ini ada Ratu di Zoom juga ya. Ya, kalau yang di sini absennya bagaimana? Lewat WA. Baik, Iman Ibnullah rahmatullahi alaikum. Ini jam 9 Nabi ada rapat dengan pimpinan dengan Ustaz Ismail. Karena itu Abi kira kita cukupkan sudah sampai di sini. Kita tutup dengan doa Khatmil Quran dan doa kafaratul majlis. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Allahumma kaffirna wa 'allimna minhu warzuqna Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.